Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemma Sadariana dan di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan algoritma merge-sort. Oke, kita lihat pertama masalah merge-sort. Merge-sort ini kita adalah algoritma sortir dengan menggunakan metode divide and conquer, yaitu misalnya kita mempunyai sebuah array dengan isinya adalah 8, kita akan membaginya misalnya menjadi 2 dengan isinya masing-masing 4. Kemudian kita sorting, kemudian kita masukkan kembali. Kemudian masuk kembali dengan menggunakan merge. Secara dekomposisi kita mempunyai node 0 sebagai host proses dan node n sebagai node proses. Dan node 0 kita bagi menjadi 2, bagi menjadi 2, kemudian 2 lagi. Kemudian jika sudah disorting maka kita akan naik, kemudian di sorting cell lagi, naik sorting lagi, naik sorting lagi, sehingga nanti sudah merge menjadi satu dan sudah tersortir. Untuk algoritmanya sendiri, sini kita include dulu beberapa headernya, kemudian kita define message-nya, kemudian ada juga di sini ada fungsi compare, parallel merge, get data, dan validate. Ini akan dijelaskan lebih lanjut di bawah. Kemudian int main, yaitu kita inisialisasi variabel, lalu rc mpi init untuk menginisiasi mpi-nya. Kemudian jika dia gagal maka dia akan abort dan mengeluarkan pesan ini. Jika dia berhasil maka dia akan menuliskan nomor proses yang sedang ditulis dan juga size-nya di RC ini. Kemudian untuk host sendiri, yaitu kita inisialisasi int download count, kemudian kita menghitung menghitung rootnya dari nproc yang sudah dimasukkan. Nproc ini adalah size, nproc ini adalah nomor prosesor yang dimasukkan ya. Terus kemudian kita get data, setelah itu kita ada solo dan sendiri inisialisasi ini. Kemudian printf sebelum sorting, mulai iterasi dari 0 sampai size yang dimasukkan. Misalnya size dimasukkan adalah 9, maka sebelum sorting akan menuliskan angka dari 1 sampai 9 dengan secara acak. Kemudian start, parallel merge dengan rotate, kemudian middle. Lalu untuk proses node ini ada variabel, kemudian rc untuk MBR receive, height untuk vektor, dan size juga. Kemudian di receive juga di rc, lalu parallel merge dengan menggunakan height. Setelah itu finalize dan return. Kemudian kita sort, lalu finish di sini. Nah, kemudian setelah itu kita validasi. Jika berhasil maka akan tulisan sorting succeed, jika gagal maka akan tulisan sorting fail. Kemudian kita printf paralel, sequential, dan speed up. Paralel adalah dari middle sampai kurangi start, sequential adalah dari finish kurangi middle, setengah speed up adalah sequential dikurangi paralel. Kemudian kita inisialisasi lagi, iterasinya adalah 0, lalu kita tuliskan hasil sorting dengan menggunakan iterasi while. Ini akan mengeluarkan nilai dari 1 sampai size-nya misalnya tadi 9, tapi dengan nilai yang sudah tersortir. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya lanjut ke teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dijelaskan konsep dari merge sort dan main dari source code merge sort dari Gamas yang sudah dijelaskan oleh Gamas, saya akan melanjutkan untuk source code selanjutnya. Nah, ini ada next int. Jika suspector sama dengan 0, maka melakukan dialog dengan user atau dengan menggunakan ukuran spesifik, lalu mengenerate vektor pada size tersebut dan mengisinya, sehingga xk sama dengan k plus 1, lalu men-shuffle vektor tersebut. Kita lihat next int ceiling, return int double ran ceiling ran max. Oke, untuk shuffle array ini untuk shuffle data array sesuai inputan yang nanti akan dipanggil ke get data. Kita lihat untuk prosesnya kira-kira seperti ini. And shuffle array. Selanjutnya get data. Get data ini menentukan seberapa banyak angka yang ingin shuffle dengan memasukkan datanya. Jika size-nya sekian, maka akan munculnya sekian dan angka tersebut akan men-shuffle angka-angka tersebut. Misalnya kita masukkan angka 9, size-nya 9, berarti terdapat 9 angka yang nantinya akan di-shuffle.
gitu. Kurang lebih seperti ini memasukkan fungsi shuffle array. Lalu untuk validate ini untuk memvalidasi arraynya untuk semua k, xk sama dengan k plus 1, integer k, for k sama dengan 0, k kurang dari size k plus plus. Jika vektor k tidak sama dengan k plus 1 direturnkan 0, dan untuk terakhirnya direturnkan 1. Compare ini untuk membandingkan antara not kiri dan kanan. Nah, ini menentukan keysort. Long lt sama dengan long left, rt sama dengan long right, div sama dengan lt min rt. Jika div kurang dari 0, return min 1. Jika div lebih dari 0, direturnkan plus 1, dan terakhir di return atau dikembalikan 0. Nah, ini mulai proses parallel merge. Inisialisasi beberapa variabel seperti parent, myrank, nproc, rc, nxt, rchar. rc ini untuk menginisialisasi dari API. Ini memulai prosesnya parent, myrank, dan kurang dari head, dan selanjutnya memulai debug. Proses debug selesai jika myhead lebih dari 0, lalu di dalamnya terdapat if else lagi, data lebih dari sama dengan nproc, tidak ada no right child, tidak ada child kanan, maka turun ke level selanjutnya, level ke bawah. Integer left size per 2, right size nya size dikurangi ukuran dari left size. Lalu untuk left array, right array kurang lebih seperti ini. Mulai debug, ini proses effect size, effect 1, nxt, proses dari API lagi, lalu parallel merge, debug. Nah, ini setelah proses tadi membandingkan begitu, kita merge lagi hasil tadi, hasil 2 tadi itu kembali ke dalam bentuk vektor. While i kurang dari left size dan j kurang dari right size, if left array i lebih besar daripada right array j, vektor k plus plus right array. Dan jika else nya jika itu berarti vektor k plus plus sama dengan left array. While i kurang dari left size, vektor k plus plus left array. While j kurang dari right size, berarti vektor k plus plus right array. Else melakukan keysort. Jadi debug. Oke, ya kurang lebih source code-nya seperti ini. Nantinya untuk lebih jelas akan melakukan run yang akan di-run oleh rekan saya, yaitu Aditya Rahmanto. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program merge sort yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Langsung saja kita akan buka terminal. Langkah pertama, kita akan mengompil source code-nya terlebih dahulu dengan menggunakan npy c++, kemudian source code-nya, kemudian kita jadikan dan berikan merge sort. Setelah dikompil, kita akan menjalankan hasil kompilannya dengan menggunakan npy run atau exec. Kita akan menggunakan npy exec, kemudian number of process,
hasil compilan tadi. Bentar. Nah, di sini kita diberikan masukan beberapa yang akan dijadikan array. Kita coba 9. Dapat terlihat sebelum disorting arraynya berisi 9 angka acak dari angka 1 sampai 9. Kemudian setelah disorting yaitu menggunakan merge sort, hasilnya menjadi urut dari angka 1, 2, 3 sampai 9. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Sadariana. Di sini saya akan menjelaskan tentang radix sort menggunakan MPI. Pertama-tama saya menjelaskan mengenai radix sort. Radix sort sendiri adalah metode sorting dengan cara menyortir dari digit-digit tertentu. Misalnya di sini ada 3 digit di 321 dan seterusnya. Nah, kita akan menyortir dari angka yang paling belakang, dari yang terbesar. Untuk lebih jelasnya bisa lihat visualisasinya. Kita mulai sort. Di sini akan ada angka 1 sampai 9. Nah, bagi yang nomor terakhirnya adalah 1 akan masuk ke 1, 0 ke 0, 2 ke 2 dan seterusnya. Kemudian akan disortir dari yang 0, 1 sampai ke 9 dari yang paling bawah tadi. Kemudian jika sudah, maka akan dilanjutkan dengan digit keduanya. Nah, karena digit kedua di sini 1, maka masuk ke angka 1, 2 ke 2. Jika tidak ada, maka dia akan masuk ke angka 0. Jika selesai, maka akan kembali lagi ke sort ke atas lagi. Kemudian akan disortir dengan menggunakan digit pertamanya paling depan ya, sesuai. Jika tidak ada, maka dia masuk ke 0. Jika ada, maka dia masuk ke tempat-tempat misalnya nomor 3 dia akan masuk 3, tempatnya 5 dia akan masuk 5, seterusnya. Kemudian sudah jadi, ini adalah hasil penyortiran menggunakan radix sort. Kemudian dengan menggunakan MPI, sini dari sekian banyak array tadi, maka kita akan menggunakan scatter yang dibagi menjadi 4 bagian menggunakan 4 prosesor. Kita melakukan radix sort, kemudian kita getter kembali. Seperti ini adalah ilustrasinya. Mulai kita akan bagi menjadi 4, kita kemudian radix sort masing-masing, kemudian kita taruh ke bawah. Sana sudah menjadi sorted array. Kemudian untuk algoritmanya sendiri itu yang pertama kita menggunakan getMax. GetMax ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengeluarkan nilai maksimal dari suatu array. Kemudian yang kedua adalah count-sort. Count-sort ini digunakan untuk menyortir berdasarkan digit-digit seperti yang ditunjukkan tadi di radix sort. Ya, jadi intinya ada di count sort ini dengan ada array, terus n dan xp ini sebagai digit yang akan disortir. Demikian dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan source code-nya dari Gamas tadi. Tadi Gamas sudah menjelaskan sedikit tentang getMax dan count-sort secara general. Nah, untuk getMax tadi kan untuk mencari nilai maksimum dari suatu array. Nah, untuk count-sort ini adalah fungsi untuk mensorting dan menghitung sorting tersebut dari suatu array. Di sini kita lihat sama output arraynya kita buat 1600, count-nya setiap 10, store count of occurrence in count, good ya, kurang lebih seperti ini. Untuk count sort
radix sort ini adalah fungsi utama dari radix sort tersebut. Pertama kita cari nilai maksimumnya, lalu ini merupakan proses perulangan, melakukan perulangan terus lalu memeriksa per digit. Nah, karena digitnya pertama dari digit pertama akan mengalami kenaikan setelah mengecek dari digit pertama, berarti kenaikannya 10 di misal digit 1. Lalu kan untuk naik ke digit 2 membutuhkan kira-kira 10 angka untuk mencapai ke digit kedua dan seterusnya. Nah, untuk kondisi berhentinya itu pada digit terakhir, yaitu M atau nilai terbesar dari suatu array tersebut, nilai tersebut. Lalu dilakukan consort, dihitung. Nah, ini untuk prosedur untuk print, untuk nge-print suatu array-nya. Ini merupakan main-nya. Nah, ini merupakan inisialisasi dari MPI. Selanjutnya kita membuat array-nya akan dibuat seperti ini. Lalu size of. Selanjutnya membagi array dengan ukuran sama, kita dibagi seperti yang sudah didemonstrasikan oleh Gamas tadi. Ini membuat sub array dan membaginya ke step prosesnya kira-kira seperti ini. Nah, ini mulai menjalankan proses dari radix sort. Sudah, radix sortnya sudah. Setelah sorting selesai, kita menggabungkan hasil sorting tadi di sub array digabungkan menjadi satu dalam suatu array. Lalu ini terdapat master task dan direturnkan node. Kurang lebih source code-nya seperti itu. Mungkin untuk proses run-nya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Aditya Ahmad Maulana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program radix sort yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini sudah ada programnya yang kita dapatkan dari drive dengan nomor 13. Langsung saja kita membuatnya. Yang pertama kita akan mengompil source code yang terlebih dahulu dengan menggunakan jadikan kita tunggu prosesnya selesai. Dan selesai, selanjutnya setelah mengompil source code-nya, kita akan menjalankan hasil kompilannya dengan MPI run atau MPI exec. Di sini kita akan menggunakan MPI exec, kemudian NP. Di sini NP adalah berapa banyak proses yang akan dijalankan, kita akan menggunakan saja. Kemudian hasil kompilan ready enter, dan dapat terlihat inilah hasilnya. Program berhasil dijalankan. Proses pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, dan yang paling bawah adalah array yang sudah dilakukan radix sort. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.